البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dalam al-usul min ilmil usul. Masih membahas masalah apa? Kalam ya. Muka surat berapa? 18. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, as-sani al-fa. Yang kedua huruf fa. Di antara huruf-huruf yang penting untuk apa dipahami dalam usul fikih. Pertama wawu, yang kedua fa. Wa ta'ti atifatan fatufidu ishtirakal muta'atifain fil hukum. Dia datang seperti wawu. Apa itu? Sebagai penggabung. Maka dia memberikan faedah berserikatnya dua isim yang bergandengan, yang saling saling digabungkan, itu muta'atifain, yang sebelum fa dan yang setelah fa. Tapi boleh jadi isim, boleh jadi fi'il. Lafat berarti dua lafat. Fil hukum, dalam sisi lafadznya. Ja'a Muhammadun fa amrun. Datang Muhammad kemudian amr. Berarti apa? Ini memberikan faedah dua-duanya memang berserikat di dalam kedatangan. Baik, sampai di sini dia sama dengan wawu. Perbezaannya apa? Setelahnya ma'at tartibi wa ta'qib, tapi disertai dengan urut-urutan, tertib. Muhammad dulu baru amr. Ja'a Muhammadun fa amrun. Wa ta'qib, yaitu apa? Yaitu kedatangan bila tarohi wal muhlah, tanpa ada penundaan. Begitu Muhammad datang, amr pun menyusul segera. Baik, ini makna fa secara mudahnya, secara senangnya. Wa ta'ti sababiyah, terkadang fa itu sebagai sebab. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan karena rahmat Allah, engkau pun menjadi lunak kepada para sahabatmu. Nah, ini fa-nya fa sababiyah. Baik. Sebagaimana dalam ayat yang lain, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Maka disebabkan karena mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Allah, maka kami pun melaknat mereka, melaknat orang-orang Yahudi itu. Nah, ini fa-nya fa sababiyah. Baik, dan ini penting karena nanti dalam Quran dan juga dalam hadis kita mendapatkan fa-fa seperti itu. Kalau kita tahu usul fikih, maka ilmu kita akan semakin mendalam, mampu untuk memahami dan menyelami hukum yang Rasulullah, Allah Ta'ala dan Rasulnya inginkan. Baik, qal fatufidu ta'lil. Maka fa tadi memberikan faedah alasan. Yaitu apa? Apa alasan seperti ini? Apa alasan ada syariat seperti ini? Oh, alasannya demikian dan demikian. Baik. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan, dan insya Allah sudah pernah mendapatkan juga dalam kitab-kitab fikih itu, apa itu? Kaidah yang namanya al-ahkamus syar'iyyah mu'allalah. Hukum syariat itu ada alasannya. Ya, Allah tidak sewenang-wenang asal buat ini buat itu, asal memerintah ini melarang itu. Pasti ada alasan, ada sebabnya. Nah, dari mana kita tahu sebab-sebab itu? Dari huruf fa diantaranya. Kalau ada fa di situ, maka dan fa-nya adalah fa sababiyah, berarti kita tahu inilah alasannya kenapa ini diharamkan atau kenapa ini diperintahkan dan seterusnya. Baik. Kenapa Bani Israel sampai dilaknat? Oh, alasannya begini. Kenapa Rasulullah bersikap lembut kepada sahabat? Oh, ternyata sebabnya adalah rahmat dari Allah Ta'ala di dalam jiwa Nabi. Makanya Allah berfirman tentang nabinya, bil mu'minina raufur rahim. Memang Rasulullah itu sangat menyayangi kaum mukminin. Beliau paling penyayang di antara manusia. Kemudian disebutkan yang berikutnya as-salis al-lamul jarrah. Baik, jarrah ra-nya ditasdid. Kalau enggak ditasdid berarti apa? Jarrah yaitu tetangga wanita, tapi ini ada tasdidnya. Lam, huruf lam yang menjerkan, khafat, al-khafid. Baik, bukan lam yang lain-lain, tapi apa? Lam yang bukan lamut ta'lil, tapi ta'lil juga. Lam yang menjerkan. Bukan lam yang menunjukkan kepemilikan. Oh, sebentar, afwan. Yaitu apa? Lam yang memang dia nanti menjerkan, menyebabkan isim yang setelahnya itu jadi kasroh. Dan dia ada beberapa fungsi. Walaha ma'an.
Walaha ma'ani, dia memiliki makna-makna, minha di antaranya at-ta'lil. Baik, seperti misalkan firman Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Ini lamut ta'lil. Baik, liyabluwa, untuk menguji kalian. Dalam usul fikih dikatakan lamul jarrah. Walaupun sebenarnya kalau untuk di dalam nahwu jelas lamnya di sini bukan lamul jarrah tentunya. Tapi dikatakan lamut ta'lil. Dan dia adalah lam yang bahkan menasobkan. Karena setelahnya itu jadi mansub, liyabluwa. Bukan lamul jarrah tapi bahkan dia nasibah, penasob. Siapa dari kalian yang paling baik amalannya? Dan juga litamlik terkadang, yaitu menunjukkan kepemilikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, illa siyam fa innahu li, kecuali puasa, karena puasa itu milikku. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain itu untuk Bani Adam. Tapi puasa ini untukku, kata Allah Ta'ala. Ini lamut tamlik. Wal ibahah, yaitu lam yang menunjukkan pembolehan. Seperti firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang di bumi. Lamnya lakum, yaitu lil ibahah. Walaupun bukan kita yang memiliki bumi ini, walaupun tanaman-tanaman itu baik yang di hutan belantara ataupun di gurun pasir ataupun di pesisir pantai ataupun di puncak gunung, itu bukan milik kita, tetapi Allah mengibahkan. Mengibahkan, membolehkannya untuk kita. Ini lamul ibahah. Dari sini kita mendapatkan kaidah yang sangat agung di dalam usul syariah. Al-aslu fil umuri dunyawiyah al-ibahah. Seluruh hukum asal dari perkara duniawi itu mubah. Baik, makanya kalau kita menemukan tanaman di tengah hutan, atau itu tadi yang Anda sebutkan di pesisir pantai atau di puncak gunung ataupun di dasar jurang, maka boleh untuk kita makan makanan itu, kita nikmati. Baik, kecuali kalau ada alamat itu adalah milik orang tertentu, ini hukumnya berubah. Tapi hukum asalnya ini adalah boleh dan halal untuk kita. Maka tidak perlu kita mencari dalil. Apa dalil bolehnya arnab? Apa dalil bolehnya kita duduk di atas kerusi? Kita akan pening kalau harus cari dalil satu persatu macam itu. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hukum asal perkara duniawi adalah ibahah, yaitu pembolehan dan halal. Baik. Nah, ini makanya penting belajar usul fikih, karena lam di situ sendiri ada faedah yang sangat besar. Kita harus tahu masalah lam, masalah wawu, masalah fa. Baik. Kita ambil terakhir lagi, yang terakhir kalinya di sini, yang keempat, ala al-jarrah. Yaitu ala yang fungsinya adalah menjarkan. Jar untuk Untuk isim ma'ruf. Qal walaha ma'ani, dan dia memiliki makna-makna, minha al-wujub. Di antaranya adalah untuk mewajibkan. Seperti firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumus syiyam. Sebagai pewajiban. Jadi bukan kutiba alaikum sekedar dicatat, tapi dituliskan, ditetapkan untuk diwajibkan. Diwajibkan berpuasa. Ala di sini maksudnya adalah menunjukkan kewajiban. Alaikum anfusakum, urusi diri kalian sendiri, jangan sia-siakan diri kalian. Dan yang lain-lain. Banyak ayat-ayat yang ternyata sekedar ala, ternyata dia menunjukkan hukumnya adalah wajib. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.